hadapan Tuhan. Siap-siap kita memuji Tuhan. Wow. Merry Christmas. Selamat Natal bagi kita semua. Yang di rumah selamat Natal. Katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Gloria, muliakan Tuhan, nyanyi lagi. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus ada puji-pujian yang dinaikkan di hadapan Tuhan bagi nama Gloria, muliakan Tuhan, Gloria, nyanyi bersama-sama. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Gloria, muliakan Tuhan, Gloria lagi. Muliakan Tuhan, Gloria, Gloria, Gloria Sisteo. Yes, dahsyat Tuhan kita. Kita surga bergema di mana-mana, bahkan di seluruh bumi. At the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy among God and sinners greatness. Yes, joyful all ye nations, joy in the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born, He's Bethlehem. Yes, at the herald angels sing, glory to the newborn King. Sama malaikat di surga memuji Tuhan. Sama-sama nyanyikan. At the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy God, God and sinners. Yes, joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Of the herald angels sing, glory to the newborn King. Joy, joy, joy.
hati setiap kita, saudara. Di hatimu kepada, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi dunia, gembiralah, dan sambut Rajamu. Kami berikan hati kami, Tuhan, sebagai persembahan di hadapan-Mu. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi. Suruhkan joy, joy, joy. Bait kedua ya, bait kedua kita nyanyikan. Yang lagi joy, joy, joy. Sekali lagi, joy. Ayo bersukacita. Bait kedua kita nyanyikan. Yes. Dunia, gembiralah, dan sambut Rajamu. Di hatimu terima, bersama bersyukur, 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 bersama. Yuk sekali lagi saya ajak saudara bersyukur kepada Tuhan. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Tepuk tangan yang panjang buat Allah kita, saudara. Kau Immanuel, Raja damai. Kau dahsyat Tuhan. Kami datang untuk menyembah Engkau, memberikan hati kami, memberikan puji-pujian kepadamu. Memang Kau lahir di tempat yang terhina, tapi Engkau tetap Raja yang mulia, Allah yang besar, Allah yang kudus, Allah yang suci. Kami bergembira ya Tuhan, kami bersuka cita. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kami sembah Engkau Tuhan, Raja damai. Kami berkumpul menyembah Engkau, bersatu hati meninggikan Engkau, menyambut Engkau. Yes Lord. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja
katakan lagi. Terang yang ilahi, Allah Maha Suci, telah turun menjadi manusia. Yes. Allah sendiri dalam rupa sembah Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Lagi, oh come let us adore Him. 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 Sekali lagi, oh come. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Oh come. Oh come let us adore Him. Sekali lagi. Oh come let us adore Him. Christ the Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the Halo Jemaat GCD, kembali lagi di dalam GCD Newsplay. Hari ini Wah, kita merayakan Natal dan sukacita Natal pastinya penuh untuk seluruh jemaat Jakarta City Blessing. luar Dan biasa. sukacita itu akan mengalir ke minggu-minggu seterusnya. Wah. Dan di minggu depan kita akan dilayani oleh seorang pastor yang kita kasihi, yang selalu setia melayani di Jakarta City Blessing dan memberikan pewahyuannya yang baru selalu untuk kita semua. Siapakah beliau? Beliau adalah Pastor Kong. Christmas. I won't even wish for snow. I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. Jadi bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dalam ibadah tatap muka, Jangan lupa daftarkan diri Anda segera ke Ibu Kerry karena tempat terbatas ya. 'Cause I just want you here tonight. Holding on to me so tight. What more can I do? Oh baby, all I want for Christmas is you. You, baby. Oh, all the lights are shining so untuk adik-adik jangan lupa setelah ibadah umum akan ada ibadah online untuk Kingmaker Ministry pada jam 10.15. Ditunggu ya. For my own, more than you could ever know.
dipenuhi dengan sukacita, dan sukacita. Apalagi hari ini kita merayakan Natal, pastinya sukacita berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Karena berkat Tuhan yang luar biasa, hari ini Dia lahir untuk kita datang ke dunia. Wah, dengan penuh sukacita juga hari ini kita mau memberikan persembahan dan perpuluhan kita melalui rekening BCA di 035 308 0714 BCA atas nama Gereja Kasih Anugerah, ataupun dapat melalui QR JCB yang sudah ditempelkan di tempat-tempat yang mudah ditemukan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah GCB News Flash kita untuk minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas! Selamat pagi Indonesia. Breaking news hari ini datang dari Istana Presiden, di mana Bapak Presiden mengumumkan bahwa virus STR355 telah menyebar dan menginfeksi lebih dari 70% warga negara. Tak terduga bahwa virus STR355 tersebar begitu cepatnya. Untuk kesehatan masyarakat, maka saya menyatakan Indonesia dalam status PMS, penghentian masa stres. Masyarakat dimohon untuk berdiam dalam rumah dan menjaga jarak untuk menghentikan menyebarnya virus STR355. Gejala dari virus ini berupa tidak bisa tidur, kebanyakan makan potato chips, kenaikan berat badan yang cukup signifikan, kegalauan yang tidak pernah berakhir, kantong yang semakin tipis karena uangnya dipakai kebaikan untuk shopping, dan yang terakhir jadi terlambat datang ke gereja. Nah, untuk acara hari ini kami sudah mengumpulkan beberapa narasumber yang ahli pada bidangnya masing-masing. Tapi sebelum kita berbicara dengan ahli-ahli ini, kami sudah terhubung dengan pasien yang terkena virus STR355 ini. Selamat pagi pasien 0. Iya, selamat pagi. Bisa diceritakan bagaimana pertama kali Anda terinfeksi virus STR355? Aneh banget sih. Jadi kan aku bangun pagi-pagi, terus rasanya kayak sedih banget. Kayak pengen nonton K-drama, kayak satu hari di ruang kayak gelap banget. Kayak, udahlah tau lah ya kan, kayak kiranya mager gitu. Tapi pas setiap hari aku periksa-periksa aku sendiri, rasanya kayak nggak ada yang beda. Kayak aku tahu ini pasti ada penyakit, simptom penyakit gitu. Terus aku ke dokter, aku tanya dokter. Tapi dokter bilang tidak bisa dideteksi penyakit aku. Oke, lalu bagaimana perasaan Anda sekarang? Kadang-kadang galau sih, tapi kadang-kadang juga happy. Jadi kayak virusnya itu kayak come and go virus. Baiklah, tetap semangat ya. Semoga setelah acara ini Anda bisa mendapat jawaban dari para ahli. Oke, terima kasih. Baik pemirsa, sekarang kami akan memutarkan video dari beberapa narasumber terkenal yang kami sudah kumpulkan. Mari menyaksikan. Setelah mempelajari gejala-gejala dari virus, untuk melawan virus, kami harus mencoba untuk mengaktifkan happy hormone, yaitu dopamin. Untuk menaikkan level dopamin itu tidak sulit, hanya harus melakukan hal-hal yang bikin kita bahagia, seperti nonton BTS dan Blackpink. Terjamin pasti langsung happy. Jadi begini, saya sudah lihat di bola kristal saya yang portable ini. Kalau dilihat dari sini, ya kalau dilihat dari sini, ternyata orang-orang yang memiliki gejala itu ada arwah-arwah yang sedang iseng gangguin mereka. Lihat, saya bisa melihat ada arwahnya anak kecil lagi gangguin orang. Ada juga arwahnya nenek-nenek yang lagi ganggu-ganggu. Aduh, yang ini arwahnya mas-mas. Sedikit mengkhawatirkan. Tapi tidak apa-apa. Saya juga dapat jawabannya dari sini. Sebentar.
Jawabannya adalah ambillah wadah, tempat, gelas, mangkok, terserah, sendok, terserah. Pokoknya taruh air, taruh garam yang banyak, lalu diaduk, dan diminum. Kenapa? Karena arwah paling takut sama yang namanya air garam. Mau tahu kenapa? Asin. Asin banget. Pasti mereka nggak tahan. Pergi mereka. Percaya deh. Untung berapa hari ini siang nih. Masih banyak kerjaan. Apa? You sakit? You kalau sakit gitu, aduh jangan ke dokter rumah sakit. Udah itu obat mahal, dokter mahal. You mending ya. Nih, Owe punya toko obat udah dari generasi dari engkong Owe. Dijamin kualitas bagus. Nah, ini ya, you kalau mau minum obat dari obat-obat herbal ramuan dari toko Owe, dijamin original ramuan herbal bagus. Ya. You beli di sini, Owe bisa kasih korting, kasih diskon, ya. Jadi jamin you sehat. Kalau nggak sehat, you beli lagi obat di Owe. Owe kasih yang lebih bagus lagi, ya. Dari Tiongkok dijamin, ya. Oke, you jangan lupa beli di sini, ya. Owe sana mau hitung lagi, banyaknya Juli. Oke. Bro, kalau menurut gue sih exercise itu cukup. Soalnya virus itu takut sama orang yang berotot kayak gue nih. Tuh, gede banget kan tuh. Tuh. You can see the triceps right here. So, menurut gue itu sih cukup. And also you have to, asalkan you jaga kesehatan and jaga makan and your health, it's all good. It'll be fine. Well, excuse me guys, I'm working out at the moment, so let me continue to my activity. Ntar kena pinggang. Duh, bentar. Berat juga nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ya, dalam beberapa bulan ini loh, gue tuh sering dengar gitu loh bisikan tentang penyembuhan misterius. Tapi buat gue, it's too good to be true. Tapi banyak banget orang yang juga bilang ini tuh udah bekerja bagus banget. Jadi mereka bilang sih ini good news ya, kabar baik. Dan sebenarnya udah lumayan viral juga. Jadi mungkin kita bisa cobain kali ya. Wah, cukup banyak ya pemirsa masukan-masukannya. Dan ternyata semua memiliki opini yang berbeda. Dan semua itu kembali kepada kita mau percaya yang mana. Selesai sudah acara kita pagi ini. Ingat untuk tetap jaga kesehatan. Dan selanjutnya kita akan berpindah ke segmen siraman rohani yang akan dibawakan oleh Pastor Kong. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Mohon maaf jika ada salah bicara. Salam sejahtera. Berikan tepuk tangan untuk Overflow. Dari pulau dan benua Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Lagu pujian
Katakan Merry Christmas ke kiri kanan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Katakan sudah lama kita nggak ketemu. Kapan kita makan-makan lagi? Setelah PPKM. Silakan duduk saudara. One more time, Merry Christmas to all of you. Baik yang ada di gereja maupun yang online, selamat hari Natal. Dan saya melihat Natal tahun ini lebih meriah dari tahun yang lalu. Puji Tuhan karena situasi Indonesia yang sangat baik. Dan kita mengucap syukur buat Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya mendengar dari Carrie ada beberapa yang saudara terpaksa kita tidak bisa akomodir, saudara tidak bisa datang. Our apology, minta maaf karena kita mengikuti peraturan pemerintah supaya kita bisa menjadi citizen warga negara yang baik. Breaking news lagi tadi dari Overflow. Seneng sih lihat mereka bermain. Ada yang rupanya jawabannya banyak ya. Saya baru tahu kalau virus itu bisa dikalahkan dengan otot. Saya berjanji mulai tahun depan saudara akan melihat saya dengan otot yang lebih besar. Haleluya, thank you Pastor Denny yang punya iman kepada saya. Dan kemudian air garam ya, macam-macam ya. Kita mengucap syukurlah apa yang Tuhan berikan ya. Terlepas daripada itu secara scientifically proven atau tidak, saya bukan dokter, saya bukan ahli. Tapi kita boleh mencoba sesuatu yang sifatnya natural. Tetapi kalau terlalu banyak breaking news saudara, kepala pusing rasanya ya. Kalau breaking newsnya menyenangkan tidak apa-apa. Tapi breaking news namanya breaking news itu sesuatu yang sangat membuat kita khawatir dan takut. Sehingga kita timbul sebuah pertanyaan, kapan hal ini akan berakhir? Kapan kita bisa makan-makan lagi? Kapan kita bisa bertemu lagi? Kapan kita bisa seperti dahulu lagi? Belum lagi ada new symptoms, ada gejala-gejala yang baru. Dulu waktu saya dengar COVID, yang saya dengar gejalanya duit. Yang saya dengar orang-orang di PHK, ya masalah uang. Kemudian gejala itu berkembang menjadi badan mulai sakit. Kemudian masuk ke gejala stres, jiwa manusia. Dan dari breaking news tadi, rupanya udah masuk ke segala sendi masyarakat. Termasuk hal-hal yang spiritual, hal-hal yang rohani. Saya juga dapat breaking news kira-kira 3 minggu yang lalu. Dari teman saya gembala. Dia nanya sama Pastor Kong, dia bilang, kamu sudah mulai gereja belum? Sudah, kita sudah dari bulan September. Oh gitu ya, saya baru mulai. Dia kira-kira bulan November dia baru mulai. Kemudian dia tanya sama saya, how is the congregation? Bagaimana keadaan jemaat? Kenapa kamu bertanya saya seperti itu? Pertanyaan yang gak lazim atau gak umum, dia gak biasa dia tanya saya begitu. Enggak, saya punya jemaat dia bilang ya sekarang tidak hanya mengalami gejala keuangan, gejala jiwa, tetapi hatinya. Ada apa dengan hati mereka? Hati jemaat saya sudah kurang berkobar-kobar di dalam Tuhan. Desire-nya bahkan membaca firman-Nya juga berkurang dia bilang. Apakah ini terjadi di dalam gereja kamu? Dia tanya. Saya bilang enggak lah, saya bilang. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan. Amin ya, luar biasa. Ya pokoknya ada breaking news yang tidak menyenangkan 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu saya quote tentang research di Amerika. Seorang yang terkenal Barna yang mengatakan bahwa gejala ini juga masuk ke pemimpin-pemimpin rohani, para hamba-hamba Tuhan. Di mana tingkat mereka ingin mengundurkan diri dari pelayanan karena stres, karena keuangan bertambah 20% di tahun-tahun pandemi daripada sebelumnya. Situasi yang mengkhawatirkan. Kalau begitu Pak Surkong, how can we celebrate Christmas? Bagaimana caranya kita menikmati Natal? Bagaimana caranya kita menghadapi masa depan kita? Tahun yang baru yang tinggal berapa hari lagi? Apakah kita pasrah? Apakah kita kecewa? Atau kita bernyanyi lagu Kie Shera Shera. Whatever will be, will be. Lagunya sih enak ya. Tetapi apakah kita berserah di dalam hidup? Saya punya satu jawaban saudara. Jawabannya ada di depan saudara. Jawabannya ada di belakang saya. Rise up and be radiant. Bangkitlah dan bersinarlah.
Bangkitlah dan bersinarlah. Dan kita punya role model yang sudah melakukannya buat saudara dan saya. Contoh yang paling gampang, yang paling kita perlu ikutin adalah Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus menikmati Natal 2000 tahun yang lalu, 2010 tahun yang lalu, 2020 tahun yang lalu. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus menjadi model bagi kita karena kita adalah pengikut Kristus. Tahukah saudara bahwa di zaman Tuhan Yesus pada waktu dia lahir, ada satu virus yang rasanya di media massa tidak pernah diberitakan. Virus ini aneh, simptomsnya aneh, gejalanya aneh. Dari mulai kulit yang semakin keriput, rambut yang semakin rontok, gak usah pegang kepala saudara. Mata yang semakin kabur, telinga yang semakin budek, badan yang semakin pendek, jantung yang semakin lemah. Kemarin saya cek kesehatan, saya ukur tinggi badannya, turun loh saudara loh. Dulu saya 173, sekarang saya 170, kok bisa ya? Rupanya ini virus ini in fact yang kena itu bukan 70%, bukan 50%. 100% orang-orang di zaman dahulu kena virus ini. Termasuk para nakes, tenaga kesehatan, dokter juga kena, nurses juga kena, dan juga bayi. Semuanya kena. Wah, menakutkan virus tersebut. Bahkan bayi yang ada di kandungan ibunya ikut kena virus ini. Itu terjadinya 2000-an tahun yang lalu. Dan efek bahaya daripada virus ini 1 juta kali lebih bahaya dari virus corona. Karena penularannya itu lewat DNA. Makanya Pfizer atau Moderna yang pakai metode yang lebih canggih katanya mRNA itu nggak mempan. Karena ini langsung kepada DNA-nya. Ada yang bilang mRNA itu tidak bisa merubah DNA. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang yang tidak bisa. Tetapi virus ini menularnya lewat DNA. Artinya apa? Kalau saya kena DNA, anak saya otomatis akan kena. Dan virus ini adalah varian yang paling mengerikan dari corona. Varian ini dimulai dengan huruf S. Kalau sekarang itu Delta, Delta Plus, Omicron. Ini virusnya itu dengan varian S. Saudara mungkin bisa tebak. Yaitu varian setan. Atau varian DOSA. Varian dosa. Di dunia itu pernah dialami. Tetapi walaupun virus yang sangat amat menakutkan 2000-an tahun yang lalu, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Saya bangga sama Tuhan. He came to the world. Justru dia datang ke dunia yang penuh dengan virus setan, virus dosa ini. Dia tidak menyembunyikan dirinya. Dia tidak stay di dalam surgawinya. Dia tidak menikmati comfort zone-nya. Tetapi jauh dia datang, bukan dengan pesawat SQ, karena SQ gak berani terbang. Karena ada band yang gak berani terbang. Pesawat daripada surga, dia datang ke muka bumi ini. Mengapa saudara? Karena dia mengasihi saudara dan dia mengasihi saya. Tujuan dia datang adalah untuk protect, melindungi saudara dan saya. Amin gak saudara? Virus ini tidak ada obatnya. Dan dialah satu-satunya obatnya. Karena dia adalah obatnya, dia datang untuk mengobati saudara dan saya. Buktinya apa? Selama 33,5 tahun sejak Tuhan Yesus lahir di palungan di Bethlehem sampai dia mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya selama 33.5 years. Tidak ada virus yang S dan S itu setan dan dosa itu mampu menjamah Tuhan Yesus. Dia sudah buktikan bahwa dia antivirus, dia virus proven, dia tidak bisa dihinggapi oleh virus apapun. Karena dia tidak bisa dihinggapi oleh virus apapun, dia menang terhadap virus apapun. Hari ini itulah sebabnya kita merayakan kehebatan dia. Hari ini itulah sebabnya kita merayakan kasih-Nya. Hari ini itulah sebabnya kita merayakan terangnya yang ajaib yang sudah datang ke dunia ini
Dan bagi saudara dan saya yang masih hidup di tengah-tengah dunia yang gelap, dengan virus kiri dan virus kanan yang ada janji Tuhan yang luar biasa. Dia sudah memberikan terang itu di dalam hidup saudara dan saya. Terang itu sudah menyatu dalam hidup saudara dan saya. Dan terang itu membuat saudara bangkit dan bersinarlah. Dan memasuki tahun 2022 yang mungkin masih gelap, saudara dan saya adalah agen-agen transformasi. Saudara dan saya adalah the ambassador. Saudara dan saya adalah distributor daripada cahaya terang kasih Tuhan untuk dunia yang gelap ini. Amin saudara. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan rasa takut, dengan rasa khawatir. Saudara dan saya hari ini diingatkan lewat perayaan Natal 19 Desember. Untuk rise up and be radiant, untuk bangkit dan bersinarlah. Kenapa saudara? Karena virus itu yang sudah tidak bisa mengalahkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup saudara dan saya lebih besar daripada virus ketakutan, lebih besar daripada virus kekurangan, lebih besar daripada virus kekecewaan, lebih besar daripada virus apapun di muka bumi ini. Amin saudara. Efesus 5 ayat 14 berkata, bangkitlah dan bersinarlah. Kita baca bersama-sama karena itulah kitab suci mengatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Orang yang tidur ini bukan orang yang mati saudara. Ini bisa menyatakan saudara dan saya, mungkin yang tertidur di dalam ketakutan, mungkin yang tertidur di dalam fantasi, mungkin yang tertidur di dalam hal-hal yang menakutkan dunia ini. Tuhan Yesus berkata lewat Rasul Paulus, bangunlah. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah raksasa-raksasa yang luar biasa yang Tuhan sedang pakai justru di tengah-tengah pandemi ini untuk menyinarkan, mencahayakan terangnya yang luar biasa. Dan dikatakan bangkitlah dari antara orang mati, maka yang diurapi akan menyinarimu dengan terangnya. Saudara dan saya memiliki potensi yang luar biasa. Anak bungsu memiliki potensi yang luar biasa. Sayang, karena mungkin salah pengertian, karena temptation, karena rintangan, sehingga anak sulung itu disebut mati, lost, hilang. Puji Tuhan dia anak bungsu maksudnya. Dia tetap anak bapak, dia tetap orang percaya. Tetapi sayang dia lost, dia hilang di dalam temptation dunia, di dalam kenikmatan dunia, di dalam kekhawatiran dunia. Sehingga pada waktu dia balik kembali, papanya bilang, my son which was lost. Tetap my son, tetap sebagai status anak Tuhan. Tapi anak Tuhan yang lost, yang hilang karena ketakutan, karena kekhawatiran dan lain sebagainya. Tetapi tahun ini kita diingatkan, memasuki tahun yang baru, apa saudara? Rise up and be radiant. Rise up and be radiant. Pastor Kong, bagaimana saya bisa bangkit? Bagaimana saya bisa bersinar? Jawabannya sederhana. Karena Natal ini mengingatkan kita akan pribadi Sang Natal yang adalah Immanuel. Immanuel tidak hanya berarti Tuhan bersama dengan kita. Immanuel artinya Tuhan dan saudara tidak bisa dipisahkan lagi. Saudara dan Tuhan tidak bisa dipisahkan lagi. Immanuel tidak hanya Tuhan menyertai kita. Immanuel juga punya konotasi Dia menyertai kita untuk melindungi saudara dan saya. Saya berdoa saudara, bagaimana ya menceritakan sebuah istilah dengan gampang, dengan sederhana, dengan ilustrasi. Sambil saya merenungkan Immanuel ini, saya tahu ini kalau saya ngomong Immanuel banyak orang tahu. Tapi saya minta sama Tuhan sebuah ilustrasi yang bisa membuat lebih dalam pengertian Immanuel. Dan saya dapatkan dari Mazmur 139 ayat firman chapter yang diseneng sama Pastor Denny. Mazmur 139 ayat 5 firman Tuhan berkata, engkau sudah memasuki masa depanku untuk mempersiapkan jalan. Sampai di situ dulu. Waktu Tuhan berkata dia adalah Immanuel dan memasuki 2020 yang akan datang di mana saudara dan saya belum pernah mengalaminya. Saudara dan saya belum tahu seperti apa tahun ini. Tetapi janji Tuhan berkata dia Immanuel dan dia tidak hanya Immanuel. Dia sudah masuk, sekarang Tuhan itu sudah ada di 1 Januari 2022. Saudara dan saya masih
dari segi waktu, tinggal di tanggal 19 Desember 2021. But God Tuhan Yesus sudah ada di tanggal 1 Januari, sudah ada di tanggal 2 Januari. Karena Mazmur 139 yang kita baca tadi berkata, He goes before me. Dia apa saudara? Sudah memasuki. You have gone into my future. Engkau sudah ada di depan saya. Ngapain Tuhan ada di depan saudara dan saya? Tidak lain dan tidak bukan. Dia sedang mempersiapkan jalan buat saudara. Dia sedang mempersiapkan infrastruktur buat saudara. Dia mempersiapkan bisnis-bisnis yang baru buat saudara dan saya. Dia melakukan segala hal karena dia mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu pada waktu kita masuk tahun 2022, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Dan dia sudah ada di depan saudara dan saya. Mempersiapkan jalan-jalan yang mungkin saudara lagi buntu hari ini. Mungkin sudah aduh tahun depan gimana saya mumet pikirannya. Mumet gak bisa pikir. Kalau orang mumet artinya gak bisa pikir sudah. Tetapi puji Tuhan, Tuhan sudah jalan di depan kita. 3 langkah, 4 langkah, 10 langkah, 100.000 langkah di depan kita. Tujuannya apa? Tujuannya mempersiapkan jalan buat saudara dan saya. Dan tidak hanya demikian, Mazmur 139 ayat 5 berkata, dia juga ada di belakang kita saudara. Mazmur 139 ayat 5 berkata, Noni, dia juga ada di belakang kita. Untuk apa saudara? Dengan kebaikan engkau mengikuti di belakangku untuk menghindarkan aku dari bahaya masa laluku. Sebagai hamba Tuhan, saya banyak bergaul dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya banyak konseling sama orang lain. Saya banyak juga konseling kepada orang-orang yang tidak di gereja kita. Mereka ngobrol sama saya. Mereka menceritakan hidup mereka. Mereka menceritakan keberhasilan mereka dan kegagalan mereka. Dan salah satu yang saya dengar adalah, Pastor Kong, saya nggak bisa maju. Sudah bertahun-tahun saya tidak bisa maju ke depan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menarik saya dari belakang. Dan namanya adalah shame, rasa malu. Apa itu? Condemnation. Apalagi perasaan bersalah. Perasaan tidak bernilai. Saya sudah pernah gagal, saya kurang ini. Macam-macam pengalaman-pengalaman hidup di masa lalu yang tidak enak. Itulah yang menghambat saya untuk maju ke depan. Saudara, memasuki tahun 2022, saudara tidak perlu ingat-ingat lagi hal-hal yang negatif yang terjadi 2021. Karena janji firman Tuhan di Mazmur 103 ayat 5 berkata apa? Engkau mengikuti di belakangku. Engkau mengikuti di belakangku tidak untuk menghakimi, karena dikatakan dalam kebaikan engkau mengikuti di belakangku untuk apa saudara? Untuk menghindarkan aku. Untuk menghindarkan aku dari apa saudara? Dari masa laluku yang menghantui hidupku. Yang membuat saya tidak berdaya. Yang membuat saya malu. Aduh, masa laluku itu kalau dikenang-kenang menyakitkan. Tuhan menjaga dari belakang. Itulah yang disebut dengan Immanuel. Dia tidak hanya ada di depan kita, dia ada di belakang kita. Dia ada di samping kanan kita, dia ada di samping kiri. Dan ayat terakhir berkata dari Mazmur 139 ayat 5 berkata, engkau dengan tangan kasih-Mu atasku. Engkau memberikan berkat Bapa kepadaku. Tangannya lah yang memegang kita. Dulu kita belajar bahwa kita harus pegang Tuhan, harus pegang Tuhan, harus pegang Tuhan. Pegang Tuhan dengan erat supaya jalanmu berhasil. Itu karangan saya sendiri saudara ya. Ya itu yang kita nyanyikan dulu atau kita pelajari dan itu tidak salah. Tapi itu 50% kebenaran, hanya 50% atau 40%. Yang lebih benarnya, yang lebih menyenangkan adalah tangan Tuhan yang memegang tangan kita. Amin. Kalau kita pegang tangan Tuhan, ada kalanya kita capek. Ada kalanya kita nggak faithful. Ada kalanya kita tidak setia. Tapi Tuhan yang memegang tangan kita, dia selalu setia. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Beberapa hari yang lalu saudara di Jalan Sudirman, di Jalan Tamrin. Sedang saya naik mobil, tiba-tiba mobil saya dihentikan. Kenapa? Di bundaran HI. Ada apa? Itu jalan milik publik. Rupanya ada konvoi kendaraan. Orang-orang VIP. Di depannya ada orang, di belakangnya ada orang, di sampingnya ada orang. Rupanya ada VIP, saya lihat mobilnya ada CD. Korps Diplomatik.
berarti orang-orang diplomat dari negara lain. Sehingga jalan saya terhenti karena ada orang yang harus memberikan jalan terlebih dahulu kepada orang-orang penting. Pada waktu saya lihat peristiwa itu, saya ingat akan ayat ini. Saya ingat akan Tuhan. Dia sudah ada di depan kita. Dia sudah ada di belakang kita. Dia kirim malaikat-malaikat di samping kanan kita. Di samping kiri kita. Sehingga kendaraan-kendaraan yang lain, ketakutan-ketakutan yang lain tidak bisa menghinggapi kita. Karena jalan itu untuk orang VIP. Very important person. Satu hari saya dengar kesaksian yang luar biasa dari negara Afrika. Ada seorang hamba Tuhan, dia seorang nabi. Dia punya hubungan yang dekat dengan presiden di salah satu negara di Afrika. Kemudian dia telepon karena dia mendengar dari Tuhan. Dia bilang, Pak Presiden hari ini kamu mau kemana? Oh saya mau ke sana. Kalau saya boleh kasih advice Pak Presiden. Di dalam konvoi kendaraan kamu jangan duduk di paling depan. Artinya kendaraan jangan yang pertama. Biarlah kendaraan kamu yang kedua atau yang ketiga. Karena akan ada kecelakaan yang diberikan oleh musuh ke dalam kehidupan kamu. Puji Tuhan raja ini, presiden ini mendengar nasihat daripada hamba Tuhan ini. Kemudian konvoi berjalan betul. Tidak lama kemudian kendaraan yang di paling depan dibom oleh musuh. Tapi puji Tuhan raja ini atau presiden ini selamat. Kenapa? Karena Tuhan mengirimkan nabinya untuk berbicara. Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menolong kita. Tuhan mengirimkan gembalanya. Tuhan mengirimkan penatuannya. Tuhan mengirimkan penasehatnya. Tuhan mengirimkan care cell leader. Tuhan mengirimkan orang yang banyak untuk menolong saudara dan menolong saya. Amin saudara. Haleluya, salah satu yang saya kenal, orangnya ada di sini, saya gak perlu sebutkan namanya. Dia ngomong-ngomong sama saya, dia bilang temennya akan merit, anak temennya akan merit. Di mana? Bukan di Amerika, Amerika Selatan. Di daerah mana? Daerah Meksiko. Saya tanya sama dia, are you going? Dia bilang, iya saya mau pergi ke sana. Loh, ini lagi situasi pandemi, saya bilang. Kamu bisa punya excuse sana, excuse sini untuk gak pergi. Dia bilang enggak, saya mau pergi. Kenapa? Karena saya sudah anggap orang itu seperti saudara saya. Saya sudah anggap dia part of my family. Dan pada waktu anak saya menikah, dia selalu datang. Anak pertama Mary, pokoknya datang. Sehingga saya sudah menganggap dia sebagai anggota keluarga. Dan dia datang loh, dari Amerika dia datang, dari Eropa dia datang. Jadi pada waktu anaknya merit, saya juga ingin bersama-sama dengan dia. Wow, luar biasa, ilustrasi yang luar biasa. Mengingatkan saya, kalau manusia aja bisa melakukannya demikian. Kalau CD aja korps diplomatik orang-orang bisa dihargai sedemikian rupa. Apalagi saudara, apalagi saya sebagai putra putri kerajaan surga. Kita tutup sekali lagi dengan Mazmur 139. Kita baca bersama-sama karena ayat ini ayat luar biasa. Engkau sudah memasuki masa depanku untuk mempersiapkan jalan. Dan dalam kebaikan engkau mengikuti di belakangku untuk menghindarkan aku dari bahaya masa laluku. Dengan tangan kasih-Mu atas hidupku, engkau memberikan berkat Bapa kepadaku. Mari kita bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Lihat kiri kanan saudara, katakan Immanuel menyertai kamu. Terang itu sudah tinggal di dalam kamu. Cindy bisa... Saudara bisa angkat candlelight saudara. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining.
he appeared, and the soul felt its worth. A thrill of hope, a weary world rejoices for yonder grace, a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices on night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilang terang gemerlap, terpancar kini sinar pengharapan, terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, yang dinantikan sekarang genap, bangsa yang telah beroleh keharap dan bangsa yang lelah beroleh melihat wajah kini merekam, melihat wajah kini merekam. Mari sujud dengan hidung malaikat, malam mulia, malam Kristus lahir, Kristus lahir, malam mulia, malam Kristus lahir. Katakan dari awal. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilang terang gemerlap. Malam kudus datangnya kebenaran. Malam kudus datangnya kebenaran, janji ilahi sekarang genap, janji ilahi sekarang genap, dan kini dunia dalam kegelapan menyambut Dia juru sembah. Mari sembah
Bapak Ibu sekalian diberkati pagi hari ini. Haleluya, kita akan akhiri kebaktian Natal kita tahun 2021. Pastor Kong dari Breaking News yang kita dengar salah satu obat mujarab itu mungkin garam, Pastor Kong. Jadi kenapa? Karena saudara dan saya adalah garam dunia. Dan garam dunia itu harus mengasinkan dunia. Ya, jadi bangkit dan be radiant, bersinarlah dan jadilah garam untuk banyak orang, saudara. Ya, haleluya. Satu hal yang selalu saya ingat atau saya diingatkan Natal itu adalah lahirnya Raja. Raja di atas segala raja, Yesus Kristus yang jadi Tuhan kita. Bedanya Raja di dunia dengan Yesus sebagai Raja, Raja di dunia memimpin dan menyuruh-nyuruh. Yesus melayani. Dia membasuh kaki, dia memberi makan. Dan Yesus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita jadi teladan untuk melayani. Pastor Kong katakan, Tuhan telah menyiapkan jalan untuk berjalan di muka kita. Bapak Ibu sekalian, saudara boleh berencana untuk tahun 22, tetapi ketahuilah, rancangan dan rencana Tuhan bagi saudara sepanjang tahun 22 telah selesai dia rancangkan. Dan rancangannya adalah kebaikan. Mari kita nikmati dan akhiri kebaktian kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucapkan syukur Tuhan karena rancangan-Mu selalu indah bagi kami. Kami ucapkan syukur Tuhan juru selamat lahir atau kami memperingati juru selamat yang lahir. Dan biarlah itu boleh lahir dalam kehidupan banyak orang dan setiap orang yang boleh mendengar. Boleh merasakan kelahiran Yesus dalam kehidupannya dan memperoleh keselamatan. Tuhan terima kasih karena pagi hari ini. Dan senantiasa Tuhan, Engkau membukakan tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat rohani, jasmani, dan materi bagi kami semua yang percaya, yang menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang diberkati dan berbahagia, mengatakan, Amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu, selamat hari Natal. Feliz Navidad. Feliz Navidad.